Ada beberapa rumus atau fungsi dasar pada Microsoft Office Excel. Di antaranya, yang pertama ada rumus aritmatika. Yang kedua, ada fungsi sum. Yang ketiga, ada fungsi average. Yang keempat, ada fungsi max. Yang kelima, ada fungsi min. Dan yang keenam, ada fungsi count. Fungsi atau rumus ini nanti harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Jadi untuk membedakan ketikan normal dan ketikan fungsi atau rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang nomor 1, yaitu rumus aritmatika. Nah, kalau pada matematika, kalian mengenal fungsi tambah itu dengan tanda seperti ini kan? Nah, kalau di Excel nanti sama, tambah itu menggunakan seperti ini. Kemudian kurang menggunakan tanda minus seperti ini. Kemudian bagi, kalau di matematika kalian menggunakan tanda titik 2, kalau di sini, di Microsoft Excel, kalian menggunakan tanda atau di sini adalah garis miring. Kemudian kalau di matematika kalian menggunakan kali itu dengan tanda X. Kalau di sini kalian menggunakan tanda bintang. Contohnya, kalau menggunakan tambah, fungsi atau rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan dulu. Baru kalian memanggil nama selnya. Di sini saya manggilnya sel D4 ditambah sel C2. Contoh kedua, sama dengan sel C2 minus sel B4. Contoh ketiga, sama dengan sel A1 bintang, ini kali ya, B5. Nomor 4, sama dengan sel A4 dibagi, di sini pakai tanda garis miring, sel C2. Nah, ini adalah contoh dari fungsi rumus aritmatika. Fungsi sum, di sini tulisannya sum, tapi bacanya sum ya, adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai pada range tertentu. Nah, sebelum masuk ke contoh, kalian tahu kan apa bedanya sel dengan range? Nah, sel itu adalah perpotongan dari baris dan kolom. Kemudian kalau range itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang terhubung. Itu adalah range. Contohnya, contoh sum di sini, fungsinya harus menggunakan sama dengan dulu, kemudian sum kurung buka, sel berapa, titik 2 sampai sel berapa, kurung tutup. Nah, A1 sampai A5 ini adalah range. Jadi nanti akan menjumlahkan sel A1, sel A2, A3, A4, dan A5. Nah, nanti akan dijumlahkan berapa jumlah dari isian di sel tersebut. Kemudian selanjutnya ada average. Average ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range. Contohnya, harus pakai sama dengan dulu, kemudian nama fungsinya average kurung buka sel berapa titik 2 sampai sel berapa kurung tutup. Nah, di sini average ini nanti akan mencari nilai rata-rata dari sel A1 sampai sel A5, yaitu A1, A2, A3, A4, dan yang terakhir A5. Nanti akan dicari rata-ratanya berapa. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu range. Contoh, sama dengan max kurung buka A1 titik 2 A5 kurung tutup. Jadi nanti akan mencari nilai maksimal dari range A1 sampai A5. Oke ya, itu max. Kemudian ada fungsi min. Nah, ini kebalikannya dari max. Adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu range. Contoh, sama dengan min kurung buka A1
A5 kurung tutup. Ini akan mencari nilai minimal dari sel A1 sampai sel A5. Fungsi count. Fungsi count ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Jadi, ketika kalian mengetik data, kalau kalian belum tahu itu jumlahnya berapa, kalian bisa menggunakan fungsi count ini. Jadi nilainya nanti berapa jumlah data yang sudah kalian tulis akan langsung terekap menggunakan fungsi count ini. Contohnya sama dengan count kurung buka A1.2 A5 kurung tutup. Fungsi ini akan menghitung berapa sih jumlah data yang ada di sel A1 sampai A5. Nah, sebagai catatan, fungsi count ini akan bisa kalian gunakan jika data yang kalian cari di A1 sampai A5 ini datanya itu berupa angka. Jika datanya itu berupa huruf atau perpaduan dari huruf dan angka, itu tidak akan bisa dicari. Nah, sekarang saya akan berikan contohnya. Yuk, kita lihat contohnya.